Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang amal saleh. Silakan disimak. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian nanti dapat memahami tentang amal saleh, kemudian dapat menyebutkan dalil tentang amal saleh. Yang ketiga, dapat menyebutkan syarat sah amal saleh. Dan yang keempat, diharapkan dapat menjelaskan manfaat dari amal saleh. Ada sikap yang diharapkan oleh Bapak Ibu Guru, yaitu kalian diharapkan nanti dapat menjalankan amal saleh ini dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan istiqomah bisa menjalankannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada renungan untuk kita semua. Ingatlah bahwa hidup di alam dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat kekal selamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan bekal hidup di akhirat. Tahukah bahwa hidup di dunia merupakan ladang amal untuk kehidupan di akhirat? Sungguh amat disayangkan jika kesempatan hidup di dunia ini tidak digunakan sebaik-baiknya. Kelak di akhirat mereka akan menyesal karena tidak menggunakan kesempatan hidup di dunia untuk memperbanyak amal soleh. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amal soleh dari kita. Sebaliknya kitalah yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 2 sampai 3. Silakan disimak cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Silakan nanti dipelajari cara membacanya dengan ilmu tajwidnya. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr, surat ke-103 ayat 2 sampai 3. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan empat hal, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh atau amal kebajikan, yang ketiga saling menasihati untuk kebenaran, dan yang keempat saling menasihati untuk kesabaran. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Setiap amal baik atau buruk meskipun sangat kecil, tetap akan mendapat balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah
biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah biji sawi, dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat ke-7 sampai 8. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang beramal secara terus-menerus meskipun sedikit. Memang yang paling baik adalah beramal banyak serta ikhlas dan dilakukan secara terus-menerus. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda kepadaku, janganlah sekali-sekali kamu mencemooh perbuatan baik beberapa pun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Dan ketahuilah bahwa amal soleh ada 3 macam, yaitu 1. Amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contoh adalah sholat, zakat, puasa, membaca Quran, dan ibadah lainnya. Ini contohnya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyum, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. Dan yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Di samping 3 amal soleh tersebut, ada suatu amal kebajikan yang disebut amal jariyah. Amal jariyah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Pahala amal jariyah akan terus mengalir selama orang itu masih hidup, masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu," rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Seorang yang beramal soleh akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, akan diberikan ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-9, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Yang kedua, diberikan tambahan petunjuk. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Maryam ayat ke-76, yang artinya dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 97, yang artinya siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Ankabut ayat 7 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dan yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat bermanfaat, ya, kita dapat bisa memetik hikmahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang tergolong mampu dan istiqomah dalam melaksanakan segala bentuk amal soleh sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.